Selamat jumpa lagi dengan saya dari Secangkir Kopi Pahit Channel. Ya. Jangan lupa ngopi, ya. Kopi itu menyegarkan bagi kita. Sambil ngopi, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing bersama tentang kehidupan kita. Ya. Sesi kali ini, episode kali ini kita akan membahas bagaimana menggali potensi diri. Nah, kita sudah membahas bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi kaya, bagaimana tujuan hidup, bagaimana kita membangun kehidupan kita. Ya, seperti kita membangun puzzle, bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Nah, ini adalah hal yang penting juga, yaitu mengenali diri kita sendiri, potensi yang ada pada kita. Nah, manusia itu memiliki banyak potensi. Nah, karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Itu yang intinya. Jadi manusia itu punya kuasa, manusia itu punya kemampuan sebenarnya yang sama dengan Allah, ya, walaupun mungkin dalam skala yang lebih kecil gitu kan, dalam skala manusia. Kalau Allah kan dalam skala universe, skala yang sangat besar kuasanya gitu kan, dan manusia juga mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Nah, itu yang harus dipahami kalau saudara sudah menyimak semua materi sampai hari ini, ya. Semua sesi yang saudara simak di channel ini selalu berurutan. Ya, saya memang latar belakang saya trainer, latar belakang saya pengajar, sehingga ketika saya menyusun materi-materi setiap episode, saya coba menyusunnya secara berurutan. Ya, saya coba menyusunnya supaya antara satu materi dengan materi lain itu berkaitan. Ya, ini hal yang sangat penting karena kadang-kadang manusia itu ingin sukses, ingin kaya, ingin berhasil, bagaimana bisa membangun hidupnya, bagaimana bisa membangun mentalnya, bagaimana bisa membangun rohaninya, itu lupa bahwa ada potensi di dalam dirinya yang harus digali. Ya, sama ketika kita menambang emas, kita harus menggali emas. Ketika kita ingin mendapatkan air, kita harus menggali tanah untuk sampai kita mendapatkannya. Ya, sampai menemukan misalnya tambang emas itu di mana, adanya di kedalaman berapa, ya. Demikian juga ketika orang menambang minyak. Nah, menggali potensi diri kira-kira seperti itu prosesnya. Bagaimana kita memahami ada di mana kita ini gitu kan, potensi apa yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, potensi yang kita miliki itu yang jelas adalah potensi fisik yang kelihatan. Lalu potensi psikologis, yaitu emosional dan intelijensia. Ya, ini pikiran kita, inteligensi. Ya. Saya agak ngaco-ngaco terus lidah. Baru yang selanjutnya adalah rohani. Nah, semua itu memiliki kecerdasan. Contoh, kecerdasan fisik. Nih kayak saya nih, saya pandai ngomong, itu memiliki kecerdasan. Potensinya ketika orang punya kecerdasan fisik verbal misalnya, pandai bicara, orator, kayak Bung Karno seorang orator kan, itu memiliki kecerdasan verbal. Ya, lanjut lagi, ketika orang bisa membaca puisi, membaca saja, ketika orang bisa nyanyi, itu kan bicara tentang kecerdasan yang dia milikinya. Orang yang pandai nyanyi kan suaranya merdu, dan dia bagaimana bisa mengatur pita suaranya segala macamnya, itu harus memiliki kecerdasan gitu kan. Lalu kecerdasan visual, bagaimana ketika orang, ya, anak saya itu memiliki kecerdasan visual, dia lihat sesuatu dia bisa gambar. Engineering, ya, yang perakit-perakit, ya, desainer ya kan, desainer baju kah, desainer rumah kah, desainer mobil kah, otomotif kah, itu mempunyai kecerdasan visual. Ketika kita bilang nih harus begini, dia sudah bisa menggambarkannya. Ya, selanjutnya adalah kecerdasan fisiknya manusia, yaitu gerak misalnya. Ya, olahragawan itu punya kecerdasan fisik. Ya, orang bisa berlari, bisa loncat yang tinggi, bisa karate, silat, segala macam, itu adalah kecerdasan fisik. Ya, ada kecerdasan orang mendengar, ya kan? Ada kecerdasan orang berbicara, ada kecerdasan orang melakukan segala sesuatu. Itu kecerdasan secara fisiknya yang bisa kelihatan. Terus yang kedua adalah kecerdasan psikologis, kecerdasan mental, itu emosional dan kecerdasan
inteligensia ya. Itu kecerdasan pikiran dan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan pikiran itu berhubungan dengan analogi, analogi. Analisa gitu kan. Berhubungan dengan analisa, matematika, ilmu kimia, ya ilmu alam, ya hukum-hukum ya kan. Nah, rumus-rumus gitu kan. Ya bagaimana pengukuran-pengukuran ya kan. Ilmu ya alam semesta ini itu ada di situ kan. Juga kecerdasan emosional. Ya, orang menjadi psikolog, menjadi psikiater gitu kan, dia bagaimana pembawaannya menjadi seorang pengkhotbah misalnya, menjadi seorang penceramah, menjadi seorang motivator. Dia punya kecerdasan juga secara emosional. Ya seperti contohnya Confucius, Lao Tzu, Buddha gitu kan, dia punya bagaimana memahami ya kecerdasan dia secara emosional sehingga dia punya pencerahan yang namanya batiniah gitu kan. Jadi itu bukannya pikiran tetapi juga batinnya dia ya mendapat pencerahan secara batin. Seperti apalagi ya dulu banyak filsuf dari Yunani, dari Arab, Timur Tengah segala macam, mereka punya kecerdasan yang sifatnya emosional, kecerdasan batinnya, hatinya gitu kan, sehingga hidup mereka mengajarkan kedamaian. Mereka memberikan jalan gitu kan kepada kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Jadi tidak berpikir yang tadi secara rumus-rumus, ilmu hitung dan segala macam. Nah itu kecerdasan mentalnya. Nah lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan secara spiritual, yaitu kecerdasan secara rohani. Nah orang sering menyalahartikan kecerdasan rohani itu adalah orang yang memiliki ilmu agama. Agama itu ilmu, masuknya kepada intelijensia, kepada otak dan kepada hati, emosional. Nah, tetapi ketika orang memiliki kecerdasan spiritual adalah kecerdasan secara roh. Ya, ingat ya, roh. Tadi ada fisik, ada mental, ada spiritual. Nah itu beda kecerdasannya. Jadi jangan sampai ada orang pinter ngaji, oh dia punya kecerdasan spiritual. Ada orang hafal, menghatam gitu kan, ayat-ayat suci disebutnya spiritual. Bukan. Ada orang belajar sejarah Islam, sejarah Kristen misalnya, dia sekolahnya teologi, dia sekolahnya di pesantren, memiliki kecerdasan spiritual? Belum tentu. Ya saya mau bilang misalnya Habib Rizik belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Siapa lagi? Ya, ada banyak orang yang seperti Yusuf Mansur, apakah dia punya kecerdasan spiritual? Ya kita akan uji, betul nggak spiritualnya itu cerdas gitu kan. Nah saya ingin contoh yang sederhana, contoh yang unik, ya, contoh yang di luar konteks positif gitu, yaitu paranormal. Paranormal ini betul dia punya kecerdasan spiritual karena dia melihatnya dari alam roh gitu. Nah cuma orang-orang yang memiliki ilmu agama itu tidak mau memasuki dunia roh. Kan rohani, spiritual. Ya seharusnya paranormal itulah yang punya kecerdasan spiritual, bukannya ulama, bukannya pendeta. Ya kan, walaupun ada gitu kan. Mereka yang memiliki kecerdasan spiritual, tetapi ketika belajar ilmu agama, belajar ilmu ya mau akidah belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah rohani, roh ya. Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, cara kita memiliki kecerdasan spiritual, contoh ya, ketika orang bisa ngobrol sama Allah. Daud, Adam, Musa, ya kan? Siapa lagi? Ya kan? Ada Nabi Idris, ada lagi siapa, Nabi Daniel, ya, nabi-nabi, Ayub, ya, dia bisa ngomong sama Allah secara rohani. Nah itu baru kecerdasan rohani. Terus dia bisa tahu Allah itu inginnya dia apa. Ya sama aja paranormal. Wah di sana ada setan ngomongnya gini loh, setan ini ngomongnya itu. Ya waktu di sana ada Nyai Roro Kidul itu ingin makan ini makan itu. Nah dia punya kecerdasan spiritual. Jadi orang yang memiliki ilmu agama, saudara mau S1, S2, S3, ya kan,
mempelajari ilmu agama belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Walaupun pintar ngaji, pintar membaca ayat kitab suci, rajin ibadah gitu kan, ibadahnya tidak pernah telat, belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Sama seperti tadi, kecerdasan fisik. Orang belajar nyanyi terus, kayak saya belajarnya, saya juga suka belajar nyanyi, tetapi saya tidak bisa nyanyi, tetap suara saya fals. Artinya saya tidak punya kecerdasan untuk bernyanyi. Walaupun saya belajar teori gitu kan. Belajar sama guru, saya belajar sama teman gimana sih cara nyanyi. Terus saya juga nyanyi, setiap lagu saya pelajari, tetapi tetap aja saya tidak bisa jadi penyanyi. Karena saya tidak punya kecerdasan ya untuk mengolah vokal. Demikian juga misalnya olahraga. Olahragawan itu bisa lari ya 100 meter dalam 10 detik. Semua orang tahu teorinya dan kita belajar yuk kita belajar yuk. Belajar untuk berlari gimana supaya dapat 9 detik di dalam 100 meter. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Menjadi bulu tangkis kah, menjadi sepak bola, semua itu punya kecerdasan. Ya, atau menjadi arsitek yang menggambar gampang. Wah, lihat sesuatu aja dia lebih bisa gambar. Dikasih tahu nih, saya mau bikin ini dia langsung bisa gambar. Itu kecerdasan visual, kecerdasan verbal, kecerdasan fisiknya gerak. Nah, sama gitu loh. Kita bisa belajar ilmu agama tetapi belum tentu memiliki kecerdasan spiritual. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita gali. Ya kan? Jadi kecerdasan yang harus kita gali, kemampuan potensi diri kita yang harus kita gali, itu kita harus pahami satu persatu. Kecerdasan, potensi kita secara fisik, ya. Terus potensi kita secara mental, ya. Mental itu ada akal pikiran dan juga emosional, ya. Hati itu nanti nyangkutnya ke hati. Kalau intelijensia itu nanti ke pikiran, ya, adanya di otak. Terus baru ke spiritual. Nah, masing-masing itu punya kelebihan. Jadi tidak ada manusia yang punya satu kecerdasan. Ya pasti memiliki semua kecerdasan. Misalnya kecerdasan emosional itu harus berlaku secara umum. Berlaku secara umum. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional. Karena itu penting bagi kehidupan kita. Karena emosional hati kita itulah yang akhirnya menguasai bagaimana kita hidup. Kalau hati kita baik, maka hidup kita akan baik. Kalau hati kita jahat, maka hidup kita akan jahat. Kalau hati kita terang, maka kita hidupnya dalam terang. Kalau hati kita gelap, maka kita akan hidup dalam kegelapan. Terus spiritual, kecerdasan itu yang harus dimiliki. Ini harus nih ya. Emosional dan spiritual itu harus dimiliki. Karena manusia itu berasal dari Allah dan punya roh. Maka roh kita pun harus memiliki kecerdasan. Sama emosional kita harus memiliki kecerdasan. Ya kan? Itu wajib. Ya, karena sebenarnya ilmunya satu, cuma banyak sih ilmunya gitu. Ilmu spiritual tuh banyak, tapi sebenarnya harus tetap terhubung kepada Allah Sang Pencipta. Kalau semua ilmu yang kita miliki dan kita tidak mengerti Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengerti Allah, tidak tahu kehendak Allah dalam hidup kita, ya artinya kita tidak punya kecerdasan spiritual. Ya. Demikian juga kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik banyak macam nih, gitu kan tadi ada verbal, visual, gerak segala macam. Kita mungkin akan memilih satu atau dua kecerdasan itu kan. Nah, tapi itu akan ada gitu kan. Jadi kecerdasan itu semuanya kita miliki. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan, ada yang tertutup, ada yang terbuka, yang kelihatan gitu. Jadi kalau kita lihat ya, anak kecil ketika dia masih kecil, dia bisa nyusun sesuatu dengan rapi, dia bisa main Lego, menyusun ya. Nah, dia sudah punya kecerdasan visual, dia sudah punya kecerdasan arsitek, ya kan. Ada anak saya sejak kecil dia sudah bisa menggambar, ya kan. Wah, dia punya kecerdasan visual. Ada anak kecil ya, tetangga saya lihat umurnya masih balita sudah pinter nyanyi, suaranya merdu gitu kan. Dia punya kecerdasan itu. Nah, masalahnya kadang kita orang tua nih misalnya atau saudara atau siapapun ya, kita tuh menuntut semua kecerdasan itu ada orang yang punya kecerdasan menyanyi, jangan dipaksa untuk dia memiliki kecerdasan intelijensia misalnya untuk matematika, untuk kimia, untuk fisika gitu kan, yang rumus-rumus.
dia belum tentu mampu untuk melakukannya. Nah, masing-masing itu punya yang namanya talenta itu tadi. Jadi tinggal kita memanfaatkan, kita gali, kita di mana. Ya, jadi ada ada seorang ibu, ketika anaknya tidak bisa matematika, dia paksain untuk les matematika supaya pinter ya. Padahal dia nggak masuk karena bidangnya bukan itu, kecerdasan bukan di situ. Nah, padahal anak itu pinter nyanyi. Kenapa nggak sekalian dilesin nyanyi? Karena kalau dilesin nyanyi dia udah jadi bintang, misalnya masih kecil udah jadi artis gitu kan, misalnya contoh seperti itu. Nah, apalagi ya ya banyak hal seperti itu. Makanya ketika saya tahu anak saya dia pintar menggambar, ya sudah, dia dilesin menggambar. Bagaimana dia bisa menggambar nanti kepada IT gitu kan, bisa memasuki dunia komputer gitu kan, untuk desain kan begitu larinya nanti. Jadi saya tidak akan paksa dia untuk ngafalin matematika gitu kan, atau bahasa untuk dia pintar gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa kecerdasan atau potensi yang kita miliki itu jangan sampai mati. Jadi bicara tentang talenta ketika tidak digunakan, dia hanya begitu saja mati. Ya, tetapi ketika digunakan dia akan menghasilkan dan berlipat-lipat, akan bertumbuh. Ketika kita rawat, ketika kita bangun, ketika kita gali dan kita terus latih. Jadi kecerdasan itu harus dilatih. Ya, contoh misalnya Daud dulunya tidak bisa mendengar suara Allah. Ya, tidak bisa mendengar suara Allah, tetapi lama-lama karena dia sering dan dilakukan, akhirnya dia mempunyai kecerdasan rohani dan bisa tahu perasaan Allah, bisa tahu mengerti pikiran Allah, bisa tahu apa tujuan Allah di dalam hidup dia. Ya, yang kemudian dipelajari di dalam ilmu sufi atau tasawuf, bagaimana kita memahami kehendak Allah di dalam hidup kita gitu kan, bagaimana kita menjadi satu dengan Allah, manunggaling Gusti Kulo gitu kan, kalau kata tasawufnya Jawa gitu kan. Nah, itu kan kecerdasan yang harus dibangun, dilatih. Kecerdasan itu harus dilatih. Potensi diri kita itu harus dipergunakan terus, dilatih sampai benar-benar sempurna gitu kan. Sama seperti orang yang belajar nyanyi, belajar menggambar, itu kan harus dilatih. Anak saya belajar menggambar sejak masih TK. Ya, ketika dia masuk SD, dia sudah mulai jadi juara kampung. Lalu dia latih terus, sudah dia latih, ya udah di lesin gitu kan, lesin supaya dia dapat guru yang bagus, dan terus les dan latih, dan akhirnya dia menjadi juara terus. Lalu akhirnya sekarang dia dia menjadi guru, ya, menjadi guru gambar. Padahal umurnya baru 14 tahun, ya, kelas 2 SMP. Tapi dia waktu kelas 6 SD, dia sudah menjadi guru untuk guru les gambar. Jadi kan itu kecerdasan. Jadi saya tidak memaksa dia untuk belajar matematika, fisika yang sulit, yang bagi dia itu sesuatu yang jadi beban. Tapi apa yang dia nikmati dengan enjoy, bahwa itu adalah talenta yang dia miliki, yaitu kita lakukan. Nah, mari saudara, ya, kita orang tua atau kita yang punya anak-anak, ya, ingat bahwa kita punya kecerdasan. Setiap orang punya kecerdasan yang dominan dan tidak dominan. Jadi ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Nah, bagaimana kita menemukan itu? Tetapi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu yang harus ada, ya. Kecerdasan otak, verbal, fisik itu adalah pilihan, tetapi spiritual dan emosional itu bukan kecerdasan pilihan, tapi kecerdasan yang memang kita harus bangun dan kita latih. Kenapa? Karena di dalam kecerdasan, ilmu kecerdasan, ada yang namanya EQ, emotional quotient. Orang yang sukses, orang yang berhasil, bukan orang yang punya IQ-nya tinggi. Ya, IQ-nya tinggi artinya dia cerdas. Tetapi orang yang sukses, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi pengusaha yang besar, dia punya EQ, emotional quotient, karena dia bisa memanajemen semua, dia bisa mengatur dirinya sendiri, emosinya sendiri, sehingga dia bisa membawa banyak orang
mengatur banyak orang, tetapi orang yang IQ-nya tinggi rata-rata dia tidak bisa mengatur. Ya kan? Lihat aja rambutnya Einstein, tidak pernah disisir. Dia mengatur dirinya sendiri tidak bisa gitu kan. Tempatnya berantakan semuanya kan. Karena dia intelijensianya yang tinggi. Nah, itu hal yang kita harus pahami. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu yang harus wajib kita latih, harus wajib untuk kita kembangkan. Nah, kecerdasan yang lainnya adalah pilihan untuk kita melakukan supaya kita akhirnya punya bidang-bidang kecerdasan yang berguna bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Ya mungkin kalau tidak kurang dipahami bisa tulis komentar, bisa tulis, nanti saya akan konsultasi dengan saudara ya, gratis ya. Ini ilmu supaya kita bisa membangun bangsa ini, negeri ini dengan keadaan yang baik, dengan menggali potensi diri bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan materi ini. Terima kasih sudah mau berbagi sambil ngopi di malam hari. Ya semoga harapan-harapan kita menggali potensi diri kita sendiri, kita akan menemukannya ya. Kalaupun saudara sudah tua, tidak terlambat ya. Jadi saya sendiri menemukan potensi-potensi diri saya ketika umur saya sudah tua. Ada yang saya temukan ketika saya masih kecil, masih muda ya. Tidak apa-apa karena kita harus menggalinya gitu kan. Jangan dibiarkan. Pasti kita akan menemukan potensi-potensi yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih. Jangan lupa ngopi, tetap semangat. Semoga kita hidup sukses ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Selamat malam.